Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama antara apologet Kristen Aisha Princess bersama dengan Muslim. Dalam diskusi ini mereka akan membicarakan tentang adanya dalil bahwa Allah SWT itu memiliki 3 anak. Nah, benarkah demikian? Bagaimana jawaban maupun penuturan daripada ulama terkait hal ini dan bagaimana pertanggungjawabannya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Gampangnya gini Pak Ulama, dengan dalil tadi 3 putrinya Allah SWT ini ya, itu saat ini kemana putri-putrinya itu? Loh gampangnya kayak gitu, ayo silakan, karena semua di dalil ya. Jadi kamu tolong jawab ya. Jawab, oh putrinya dikawin sama iblis, putrinya dikawin sama kucing, tertulis di surah ini, di hadis itu. Kita harapannya begitu karena ini ruang publik. Jangan biasakan di ruang publik kamu menyampaikan apapun itu tidak ada dasarnya, seperti kamu bawakan ke masjid ya. Oke, silakan. Pertanyaan udah jelas kan? Pertama, saya tidak bisa on cam. Oke, kamu tunjukkan saja nanti dibantu hostnya buka. Yang penting ada dalilnya. Pertanyaannya jelas. Saat ini kemana 3 putri Allah itu? Bisa jawab ya. Silakan, saya buka dalilnya. Silakan ngomong. Lambe wanita seperti meracos tuh, gitu. Berdamai di mana? Biar saya buka. Tertulis di mana? Silakan. Ngomong aja, saya buka. Coba. Asbabun nuzul turunnya surat Usia dan Lata. Coba buka ayat. Hah? Buka. Yo. Kasih kamu. Buka. Tertulis pertanyaannya sekali lagi. Ini kualitas ulama ini. Pertanyaannya, kemana 3 putri Nah itu Allah? jawab. Itu kamu mau menunggangi sebentar ya. Sebentar ya. Kamu aja belum, kamu ulama, kamu aja nggak tahu itu ayat-ayat dalil-dalil tadi. Begitu ada pertanyaan kamu mau menunggangi. Itu ada latar belakangnya, Bunda. Saya nggak tanya, pertanyaannya di mana? Kamu bersuami enggak? Hah? Ada latar belakang cinta enggak? Jangan lari ke situ, pertanyaannya di mana anaknya Allah? Sekarang saya tanya. Kalian kan percaya Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, betul? Iya, betul. Lah ini anaknya sopo ini 3 ini? Itu anaknya orang Arab jahiliyah itu. Hah? Anaknya orang Arab jahiliyah. Lah sekarang di mana anaknya? Ayo. Ya tanya sana orang jahiliyah sana. Ini saya tunjukkan tambahan data ya. Ulama kayak begini Kak Aisyah, biar nih mendukung apa yang dijelaskan Bang Omji. Ini mendukung apa yang dijelaskan Bang Omji. Allah punya 3 anak, namanya Al-Manat, Alat, Al-Uza. Tapi ini cewek semua nih. Ini sekarang kemana ini? Ini katanya ada yang sudah diberikan ke Hubal. Ya, menurut ini jurnal. Ini jurnal ya, bukan kaleng-kaleng ini, Bos. Jurnal ilmiah ya, saya bukan nih jurnal nih ya. Jurnal apa nih? Sistem kepercayaan pagan masyarakat pra-Islam tuh ya. Ditulis siapa? Program studi manajemen pendidikan Islam ya. Dosennya nih namanya nih ya, Rizka Damayanti Elia Roza. Mengakui halaman 10 bahwa Allah punya anak. Anaknya kemana? Nih, gimana nih? Doktrin yang menyesatkan Allah jadi, tidak beranak. Kaisar, bentar Kaisar. Allah itu punya istri Hubal. Nih, Hubal punya istri. Namanya anak mereka itu cewek 3 namanya mana? Oh, baku naik dapat anak 3 Allah ini. Om Ji, saya luruskan dulu Om Ji ya. Kesesatan dia tadi, dia katakan Hanoman itu lahir tanpa ayah. Saya bacakan ya. Kisah Hanoman adalah putra Batara Bayu dan Dewi Anjani. Jadi nggak ngikutin Kristen ya. Ya, jangan dipelintir-pelintir kisah Hanoman ya. Hanoman itu punya ayah namanya Batara Bayu. Dan ibunya Batara ya. Oke. Ya. Ya sudah ya. Sudah diluruskan ya. Berarti yang meneruskan menyempurnakan pagan itu Islam ya. Kita sudah luruskan ini. Sebentar dulu. Batara Bayu itu apa? Manusia apa bukan? Kita nggak ngomong Hindu, Bang. Biar ada orang Hindu di sini.
Kalau itu namanya nggak boleh, Bang. Ya, itu Kalau tadi misalnya, framing, karena kamu ngomong tadi dia nggak punya ayah. Ya iya. kan? Iya. Itu meneruskan tadi. Ya, Jadi sama posisi. jadi dilanjut Ya lagi. udah. Oke. Kalau ada orang Hindu naik, dia lebih punya kapasitas menerangkan juga, Bang. Ada pendeta Hindu di sini. Masa kita berdua, saya Kristen, kau Islam, ngomongin Hindu? Kan nggak benar, Bukan Bang. gitu. Iya dong, mendingan kita ngomong lah antara Islam sama Kristen gitu. Ngapain sih ngomongin Hindu? Persamaan. Kita nggak boleh. Lah, kamu tadi juga buka loh Hindu loh ya. Ya saya buka data itu ada kesamaan doang gitu aja cukup. Iya, ini aku bilangin Tapi kan kesamaan. nggak boleh kita mendetail. Gitu loh. Karena orangnya nggak ada. Atau abang naikin dah. Kalau ada tuh host, kalau ada orang Hindu, pendeta, panditonya, baru enak, Bang. Kalau nggak kita kena undang-undang IT loh, Bang. Nggak usah bahas itu tuh dibawa. Nah, ini. Ada Prof Nah, Meta. oke. Ini terjemahannya ya. Maka apakah kamu ya menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Mana yang ketiga paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Nah, berarti kan memang sebelumnya itu Allah sudah punya 3 putri. Dan ini terjemahan, Bang. Terjemahkan dari bahasa Arab oleh ulama kamu. Ya. Nah, ini benar atau enggak, Bang? Jawab dulu. Nah. Tadi kamu mengatakan salah terjemahannya. Bukan salah terjemahannya, Bang. Itu lihat babun nuzulnya. Kenapa? Ada asbabun nuzulnya, Bang. Asbabun nuzulnya adalah setiap firman datang itu pasti untuk menyelesaikan suatu masalah gitu loh. Ada apa di asbabun sebelum nuzulnya zaman dulu bangsa Quraisy itu jahiliyah punya sesembahan namanya Allah. Allah ini punya 3 putri. Betul, kayak Kristen itu persis toh, sama toh. Punya 3 putri. Kami nggak punya putri. Allah sendiri Al-Lata, sama Yesus, Al-Uzza, Al-Mana. Itu kan perkiraan orang. Pertanyaan saya, Bang, setelah Muhammad dapat wahyu, katanya Allah jadi sekarang nggak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi menurut data awal, Allah punya anak, punya 3 putri. Pertanyaan saya, putri ini kemana? Apakah itu sudah diselesaikan oleh Muhammad? Atau 3 putri ini sudah diambil istri sama Muhammad? Sehingga Muhammad itu menantunya Allah. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Tapi dengan data ya. Iya. Sebentar, Bang. Dengan ini bukan ya. Data. Saya ngomong nggak? Data. Jangan ini, Bang. ngomong. Silakan. Jadi firman itu. Obji parpun bentar ya. 15 menit. Jangan lama, Bang. Lapar nih. Oke. 10 menit ya. 10 menit ya. Selamat siang teman-teman. Salam. Shalom. Ya, karena shalom. Sebentar. Itu punya berdamai. Tuhan. Kamu katanya ulama. Jadi Nabi Muhammad datang berdamai. Kamu ulama kalau mau menyanggah pertanyaan di dalam Quran harus bawa data pembanding, ini bukan masjid. Betul. Kalau pikir kamu kayak ngomong sama umat-umatmu itu, jemaahmu. Ya betul. Data yang ditunjukkan oleh Om Ji Quran itu, kalau kamu tidak setuju, kan pertanyaannya betul nggak itu kemana putrinya? Nah, kamu jelaskan dengan dalil. Bukan kamu menjelaskan yang tidak tertulis di situ, yang ada di otakmu. Kamu kan bukan orang Kemenak. Pertanyaan coba ulangin lagi Om Ji, tolong Om Ji, supaya dia bisa jawab. Jadi fokus ya ulama. Nah, fokus ya. Menurut data, kamu kan tadi udah setuju bahwa yang disembah oleh bangsa Quraisy zaman jahiliyah juga Allah. Nah, data itu menunjukkan, singkat aja ya, Allah itu punya 3 putri. Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. 3 putri. Simbol dari 3 putri itu apa? Mari kita lihat bentar. Ya, kita lihat dulu, Bang. Anda kan ulama.
tentunya saya berharap kamu punya adab dalam kita diskusi Bang ya. Tanpa menjelekkan, nggak mau saya. Tapi kita ada data. Nah, putri-putri ini kan memang secara arkeologis ketemu. Makanya dimasukkan dalam warisan UNESCO Bang. Oke? Makanya ada Temple of Alat. Ada kuil untuk alat. Nah, lalu kita lihat Bang, singkat ya. Putri-putri ini siapa? Nah, jadi putri ini kalau Anda lihat, alat itu dewi berhala yang disembah, ya, dan sebagai salah satu dari anak Allah, ya, dengan Manat dan Al-Uzza. Nah, kita lihat ini sesuai dengan surah An-Najm nih. Nah, kita lihat lagi berikutnya ya, sebentar ya, teman-teman kita buka. Al-Uzza, Uzza itu artinya yang terkuat. Arti dari Al-Uzza, ya, terkuat dia ini, putri Allah yang terkuat. Dan dia dianggap sebagai dewi perang. Dewi perang dalam Quraisy Bang. Ya. Nah, ini disejajarkan dengan salah satu dewi Yunani, yaitu Dewi Afrodit. Uzza ini nih. Oke, simbolnya dengan 3 pohon. Nah, lalu kita lanjut Bang. Ya, tolong ya. Kamu jangan ini. Nah, Manat. Manat itu, Anda lihat nih. Ya. Juga julukan buat dewi. Dewi yang terbuat dari batu keras milik Bani Uzair di Gunung Kudait. Ya. Nah, ini dalam teks-teks Islam tuh ada tuh Bang. Ya, tinggal Anda membuka. Ya. Jadi, kita lihat di sini. Nah, oke, nah ini. Nah, Imam Bukhari mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Al-Alat dan Al-Uzza. Alat adalah seorang menjadikan gandum untuk para jemaah haji. Jadi dia menyediakan makanan gitu loh Bang, dipercayai. Jadi selama musim haji nggak ada yang kelaparan. Kadang orang kan berkumpul. Aduh abang kenapa minum kopi? Bang berdamai Pura-pura nggak dengar. Giliran kita ngomong dia nggak mau dengar. Nanti datang lagi apa-apa. Kan nggak enak menerangi lagi. Kualitasnya ulama tapi ngaku-ngaku ulama kualitasnya kayak gitu. Saya dengar. Nah, dengar ya Bang. Ya udah. Kan kita jangan ngopi. Jangan ngopi. Iya. Nah, kan ada kepercayaan setempat. Zaman jahiliyah, zaman kita sebut Quraisy lah ya. Nah, Quraisy itu ya seperti itu. Bahwa zaman dulu tuh sudah ada berhaji, bertawaf, termasuk Muhammad di situ. Nah, menurut data, ya memang semua ulama juga percaya yang belajar bahwa Allah itu punya 3 putri, Alata, Al-Uzza, Al-Manat. Nah, pertanyaan saya, nah ini Bu Aisyah, pertanyaan saya, setelah katanya Islam datang dibawa oleh Muhammad, Allah itu kan tetap disembah oleh Muhammad. Nah, 3 putrinya kemana Bang? Apakah sudah diselesaikan, ditiadakan oleh Muhammad? Kayak gini, konyol pertanyaannya ini. Atau dikawinin oleh Muhammad, dipoligami sama Muhammad? Silakan Bang. Udah dari saya cukup lah. Gampangnya gini ya, ulama. Gampangnya gini Pak ulama. Dengan dalil tadi 3 putrinya Allah SWT ini ya, itu saat ini kemana putri-putrinya itu? Loh gampangnya kayak gitu, ayo silakan. Karena semua di dalil ya. Jadi kamu tolong jawab ya. Jawab, oh putrinya dikawin sama iblis, putrinya dikawin sama kucing, tertulis di surah ini, di itu. Kita harapannya begitu karena ini ruang publik. Jangan biasakan di ruang publik kamu menyampaikan apapun itu tidak ada dasarnya, seperti kamu bawakan ke masjid, ya. Oke, silakan. Pertanyaan udah jelas kan? Pertama, saya tidak bisa on cam. Oke, kamu tunjukkan saja nanti dibantu hostnya buka. Yang penting ada dalilnya. Pertanyaannya jelas. Saat ini kemana 3 putri Allah itu? Bisa jawab ya? Silakan, saya buka dalilnya. Silakan ngomong. Lambe wanita seperti meracos tuh, gitu. Berdamai.
Di mana? Biar saya buka. Tertulis di mana? Silakan. Ngomong aja, saya buka. Coba asbabun nuzul turunnya surat Uzza dan Lata. Coba buka ayat. Hah? Buka. Apa sih? Yo. Apa sih kamu? Buka. Tertulis Pertanyaannya sekali lagi, ini kualitas ulama ini. Pertanyaannya, kemana 3 putri Nah, itu Allah? jawab. Itu Kamu pertanyaan mau menunggangi itu. sebentar ya. Kamu aja belum, kamu ulama, kamu aja nggak tahu itu ayat-ayat dalil-dalil tadi. Begitu ada pertanyaan kamu mau menunggangi. Itu ada latar belakangnya, Bunda. Saya nggak tanya, pertanyaannya di mana? Kamu bersuami enggak? Hah? Ada latar belakang cinta enggak? Jangan lari ke situ, pertanyaannya Ya, di mana tanya. anaknya Allah? Sekarang saya tanya. Kalian kan percaya Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, betul? Iya, betul. Lah ini Yakin. anaknya sopo ini 3 ini? Wah, itu anaknya orang Arab jahiliyah itu. Hah? Anaknya orang Arab jahiliyah. Lah sekarang di mana anaknya? Ayo. Dia tanya sana orang jahiliyah sana. Dia Ini tanya saya tunjukkan Ini tambahan data kualitasnya ya. ulama kayak begini Kak toh. Aisyah, biar mendukung apa yang dijelaskan Bang Omji. Ini mendukung apa yang dijelaskan Bang Omji. Allah punya 3 anak, namanya Al-Manat, Alat, Al-Uzza. Tapi ini cewek semua nih. Ini sekarang kemana ini? Ini katanya ada yang sudah diberikan ke Hubal. Ya, menurut ini jurnal. Ini jurnal ya, bukan kaleng-kaleng ini, Bos. Jurnal ilmiah ya. Saya bukan nih jurnal nih ya. Jurnal apa nih? Sistem kepercayaan pagan masyarakat pra-Islam tuh ya. Ditulis siapa? Program studi manajemen pendidikan Islam ya. Dosennya nih namanya nih ya, Rizka Damayanti Elia Roza, mengakui halaman 10 bahwa Allah punya anak. Anaknya kemana? Nih, gimana nih? Doktrin yang menyesatkan Allah tidak beranak. Kaisa, bentar Kaisa. Allah itu punya istri Hubal. Nih, Hubal punya istri. Namanya anak mereka itu cewek 3 namanya mana? Oh, baku naik dapat anak 3 Allah ini. Saya punya jurnal. Bang Om, Jadi saya dukung begini, katanya. Ya, silakan. Berarti silakan. Allah baku naik sama Hubal. Hubal. sama Hubal. Ya. Allah Baku baku naik. naik sama Hubal punya 3 anak gitu. Iya, cewek, anaknya semua cewek. Nah, makanya karena pertanyaannya- cewek ini Kak Aisyah, Allah kan tidak mau cewek, tidak tahu dikemanain nih cewek-cewek 3 ini, karena Allah maunya laki-laki, gitu. Nah, Lanjut. gini ya teman-teman Islam ya, kalian itu sudah terdoktrin sesuatu tapi kalian tidak mau baca yang lainnya. Pertanyaannya Om Ji itu sudah valid ya. Om Ji sekali lagi ya teman-teman, Om Ji ini bernarasi dengan kevalitan data. Pertanyaannya pun ada dasarnya. Nah kalau tadi katanya ulama odong-odong ya, katanya dia ulama, harusnya ya karena ini ruang publik, menjawabnya harusnya punya berdasar, karena yang merhatiin ini bukan cuma di masjid. Kemana orangnya? Kok udah lari orangnya ini? Ya karena cuma bondo congor aja. Kalau ulama kan yang penting bondo congor itu. Pondok congor. Dia kabur. Lo kan jelas itu. Om Ji menunjukkan bahwa punya anak 3 si Allah. Pertanyaannya Om Ji dan kita juga mendengarkan, saat ini kemana anaknya 3 itu? Saya khawatir sekarang Allah kesepian, ya kan? Kalau saya ditinggal, gini loh, Bu Aisyah, kita ini manusia kan ya. Kita punya anak aja, putri kita udah dinikahi oleh orang lain. Kadang-kadang bisa loh kita merasa kesepian kan ya. Anak kita kok nggak dateng ya, kok nggak telepon misalnya. Bisa loh, banyak orang tua kesepian anak putrinya, apalagi menikah sama orang luar. Sudah dinikahi orang Perancis, orang Eropa, kan jauh bang. Mau pergi tidak gampang, apalagi sudah tua. Tapi dari sana nggak ada berita, kan kesepian bang. Nah bayangin, Allah udah nggak punya istri, kan dia kan sudah apa namanya, sudah ibaratnya orang nggak punya istri, duda, ya kan udah duda. Iya kan, dia kan punya putri bang, istrinya ada, kan duda dong. Istrinya ada, iya. Istrinya ada, dia bilang. Ada. Lalu dia punya putri 3.
kan duda. Nah, lalu sekarang putrinya dihilangkan oleh Muhammad. Lu kasihan gak sih Allah nih? Emang bener-bener nih ya si Katem ini. Iya. Secara psikologi Allah ini kasihan banget loh, Pak. Bener loh. Akhirnya lama-lama menganggap, karena nggak ada temen kan, Om Ji, menganggap Om Ji. Muhammad kekasihnya. Nah, yuk bayangin tuh. Gitu. Iya dong, kan orang butuh teman. Om Ji, Kan Muhammad kekasih Allah. Om Ji, ya, thank you loh buat tambahan-tambahan ilmu. Jadi gini, sebenarnya ya, kalau dia sudah ngaku ulama, pertanyaannya, dia tahu nggak dalil-dalil yang tadi kan itu? Itu pertanyaannya. Makanya dia kesusahan menjawab karena apa? Ya, dalil tadi aja baru tahu tadi katanya ulama. Dalilnya aja baru tahu saat ini waktu Om Ji menunjukkan dan hostnya. Betul. Nah, saya tunjukkan data ya. Host, besarin saya sebentar ya, host. Siap. Nah, dia tadi minta asbabun nuzul, ya kan? Asbabun nuzul dari surat An-Najm. Lihat dong asbabun nuzulnya. Nah, mari kita lihat asbabun nuzul. Nah, dia kan minta, ya kan, asbabun nuzul. Nah, kalau kita baca di surat An-Najm, itu mulai ayat 32. Artinya, di sebelum ayat 32, ayat 1 sampai 31, itu tidak ada keterangan sebab-sebab turunnya ayat. Maka disebut asbabun nuzul. Ya, berdamai di bawah ulama, dengar ya. Saya sudah membukakan asbabun nuzul. Langsung ke ayat 32. Sedangkan putri-putri Allah itu ada di ayat 19. Nah, jadi secara asbabun nuzul yang kamu minta itu tidak ada. Ya, saya sudah buka kitabnya. Tapi secara tafsiran ada. Nah, ini tafsirannya, Bang. Tafsiran dari Kementerian Agama bahwa ya, jadi Allah menerangkan bahwa dia mengecam bahwa orang musyrik itu ada menyembah kepada Al-Lata dan Al-Uzza. Ini tafsir Kemenak. Nah, tafsir Jalalain, nah, nggak terlalu ditafsirkan, cuma ditulis begitu saja. Nah, tafsir dari Arab Saudi, ya itu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Ya kan? Cuma dikecam sama Islam. Tapi data ini ada gitu loh. Memang Ya, itu benar. udah jelas itu Om Ji. Pertanyaannya mereka baca nggak sih sekelas ulama? Ya, di sini sudah jelas dengan data ini. Saya cuma bisa bilang gini, cie Allah punya anak 3. Ya, putri. Cie nggak tahu ya, baru tahu ya kalau Allahnya beranak. Menurut saya gitu ya. Secara gini ya. Kalau ada orang yang menghilangkan putri saya, gua cari loh, benar loh. Gua cari. Penjara. Karena saya sudah nggak punya istri. Pertanyaannya, umat Islam sudah jelas dalilnya ya. Allah mau punya anak 3 perempuan. Memang sulit, karena apa? Karena kalian didoktrin apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini lupa sama surat An-Najm. Cie baru tahu ya, sekelas ulama baru tahu ya Allah punya anak. Cie itu yang ngomong Qur'anmu. Makanya kalau kalian baca Qur'an pasti bingung. Ngakunya Islam tapi nggak baca, ngakunya ulama tapi nggak pernah baca surat An-Najm. Kan lucu Christian. nih. Ya, gimana? Saya dulu pernah punya data tapi hilang saya. Saya lagi cari kembali. Saya berusaha cari. Ada satu data dari ulamanya bahwa Muhammad itu mengutus Abu Bakar atau si Umar untuk pergi membunuh Al-Lata. Coba dicari. Ini kita cari dulu ya. Ya, harus cari. Saya lagi cari juga. Ya. Dibunuh katanya. Kita cari dulu. Justru harus dengar ini apa Itu namanya datanya di hadis Bang. atau di hadis atau di mana? Hadis saya Masih hilang ada Bang namanya. Metatron nggak di bawah? Saya.
Sayang, saya dulu nggak tahu simpan di mana satu itu tuh. Belum saya masukin ke daftar. Umar saya. membunuh Al-Lata ya. Coba ada Al-Lata. atau si Abu dulu, Bakar. Ya. Dia utus. Oke, bentar. Abu Bakar atau Umar ya? Bentar. Bentar, kita cari dulu, teman. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Excel. Selamat pagi, Excel. Halo Excel, monitor. Kristen Islam Excel. Ya, selamat Ya, Kristen pagi, Islam. selamat pagi, saya Kristen, Pak. Oh, Kristen. Oke, mau nyampaikan apa Excel sebentar? Karena ini sudah penuh. Menyampaikan apa, bro? Sebelum, mohon maaf, nanti ya diturunkan sebentar ya, karena habis tempatnya. Ya, menyampaikan apa silakan, bro. Saya kasih waktu, kesempatan untuk. Oke, ya. Ya, mau dengerin aja lah. Oh gitu. Ya. Oke, kalau begitu ya. Oke, ya, saya mau katakan semua orang muslim yang di bawah. Makanya itu baca Quran jangan bahasa Arab doang, baca terjemahannya. Selamat Paskah ya. Kaget kan? Iya, oke. Oke, selamat Jumat Agung ya. Terima kasih semua ya. Lanjut teruslah beritakan kebenaran. Sampai semua bertobat. Amin. Terima kasih Bu Aisyah. Aku sangat suka dengan Bu Aisyah. Penjelasannya sangat logis. Ya, saling membongkar kita kesesatan belajar Islam. sama-sama ya. Salam. Oke. Ya, kita naikkan lagi dulu Hanif ini, semoga inilah agak berdamai. Aduh, Upin ini kadang-kadang cuma congor. Assalamualaikum. Sebentar, kamu Islam atau Kristen kok assalamualaikum di sini? Islam Kristen kamu? Jawab Hanif. Apa udah jangan-jangan dengan Hanif ini? Sekali lagi, kamu Islam atau Kristen kok kamu assalamualaikum di sini? Saya Muslim. Iya. Kamu pengikut Muhammad, betul? Apa deh? Oh, nggak fokus ketua ini. Ini ramai sekali tempatmu ini, Hanif. Coba kamu, ayo turun aja dulu. Kalau terlalu berisik, diturunkan aja dulu, ya. Dia lagi ada di Pegadaian, mungkin lagi nebus bajunya Muhammad. Aduh. Ini belum ketemu ya temannya, kita datanya belum ada yang ketemu. Kisah Bakar. Pelan-pelan lah Mji, belum ketemu ayatnya. Apa ya. tadi? Diutus untuk membunuh siapa saat tadi? Alata. Tunggu ya, saya cari-cari. Belum lagi cari tapi belum ketemu juga. Oke, kita naikkan dulu. Ini bukan Nabi ini Kristen apa Islam ini? Bukan Nabi. Ya, saya naikkan 2. Ya, halo Irwanto, selamat pagi. Islam Kristen. Irwanto. Islam Kristen Irwanto, selamat pagi. Irwanto. Selamat pagi Irwanto. Ini tidak ada suara ini, disapa-sapa ini. Halo Irwanto. Turun lah. Ya. Oke, selamat pagi Bang Bilal. Salam. Pagi bro. Iya, pagi. Ya. Silakan mau sampaikan apa Bang Bilal? Apa ada yang mau sampaikan? Ini pertanyaan saya ini siapa yang berani-berani menuduh Allah punya anak 3 perempuan? Siapa yang paling berani begini? Om Ji ya? Iya, kami berani Bang, karena ada data Bang. Bukan soal berani Bang, ada data Bang, ada data. Iya, ada data. Gak, kita cek dulu siapa yang nuduh-nuduh itu. Bang Om Ji tadi sudah buka data. Siapa itu Ji? Ayo ngaku dulu Ji. Kayaknya Om Ji lagi makan itu. Lagi makan Bang Bilal, lagi makan. Pertanyaannya Pak Sandal, ketiga anaknya sekarang itu posisinya gimana?
Aduh. Gimana ya jawabnya ya? Nah, Om Ji kabur. Babe tahu nggak anaknya Allah kemana, Babe? Yang saya tahu mungkin ditukar dengan anak laki-laki, bro. Kan dia nggak suka anak cewek. Iya, makanya gue bilang tadi nggak suka cewek. Makanya gue bilang Kak Aisyah masih pengen tahu di kemana ini yang anak 3 ini gitu. Ditukar kali, ditukar. Ditukar. Aduh, ditukar ya. Iya. Bentar dulu kita cari. Berdamai lagi, Kak. Berdamai melulu nih mau naik ini. Berdamai ini nggak punya data dari tadi kulihat. Aduh. Gimana berdamai anak Allah yang perempuan ini, cewek ini kemana? Bang Berdamai. Ya gini kan ya, oke. Jadi mohon maaf kalau mau belajar Al-Quran silahkan. Tapi Wes, mapur karena nggak pakai dalil. Jadi kalau nggak pakai dalil ya mapur gitu. Biasanya gitu sih. Ya langsung Om Ji nggak ada kena tombak. Kalau biasanya kena tombak gini, itu ada informasi. Ini teman-teman ya, Om Ji dari tadi saya amati itu semua membacakan dalil yang tertulis. Betul. Yang katanya ulama odong-odong ini ya, kalau dia betul ulama ya, tinggal jawab, oh nggak setuju, oh setuju. Kalau tidak setuju bawa data pembandingnya. Kan pertanyaannya jelas. Ya, sesuai dalil tertulis itu 3 anak. Nah, sekarang anaknya itu nasibnya kemana? Iya. Nah, kamu bisa menjawabnya bukan kamu tambah kasih petuah di sini, jawab pakai dalil. Kebiasaan kalau ngomong sama jemaahnya di masjid nggak pernah pakai dalil sih. Aslinya dia kaget, ya. Dia kaget, dia mau menantang dalilnya Om Ji itu supaya orang Islam itu mau di cover sama dia dengan penjelasan dia. Lucu amat. Sudah jelas punya anak 3, pertanyaannya jelas di situ. Kemana sekarang anaknya? Kan itu. Anak cewek, anak cewek. Ya anak ceweknya. Iya, anak perempuan 3 itu kemana? Nasibnya bagaimana? Itu loh pertanyaannya. Langsung dia bingung. Komal gibah. Oh, Ustadz odong-odong kok. Ulama odong-odong kok. Ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bisa membuktikan ya. Nggak ada yang bisa membantah bahwa Allah itu punya anak 3 ya. An-Najm ya. An-Najm 11 sampai 12 ya. Jadi kalian Islam jangan lagi bernarasi, oh Allah kami itu tidak diperanakkan dan tidak bisa beranak, ya kan? Ini terjelas An-Najm ini. Jadi narasi Anda itu silakan Anda buang narasi seperti itu ya. Di sini jelas An-Najm 11 sampai 12 itu Allah punya 3 anak. Namanya Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Ketiganya cewek semua. Memang di ayat yang lain dikatakan bahwa Allah itu nggak suka anak cowok, anak cewek, sukanya cowok gitu. Makanya ini kemana yang 3 ini? Apa memang sudah dibuang atau sudah dinikahkan ke tempat lain atau ke laki-laki lain? Coba silakan. Dijadikan bidadari. Bidadari di mana itu? Apa ini? Babe mau buka data apa nih? Benar kan? Ya. Benar kan? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Ini kan pertanyaan. Nggak patut. Gara-gara patut. Ya. Nggak patut. Jadi kemungkinan besar secara teori bro, kan Allah nih, Allah bisa apa aja, nggak bisa nukar anak nggak dari cowok ke cewek. Nggak bisa, orang dia nggak maha kuasa, nggak bisa. Oh mau dijadiin Lucinta Luna dari siapa namanya Fata ke Lucinta Luna gitu. Kalau Lucinta Luna dari cowok ke cewek, ini cowok. Oh cewek dari ke cowok siapa gimana ya? Ayo tebak.
Ini loh, teman-teman, ini teman-teman jangan ditutup dulu ya, Pak Bang Bilal. Ini jelas pertanyaannya teman-teman Islam. Kalian baca nggak ayat-ayat Quran yang menyatakan ini? Kan enggak. Kok kalian kepanasan? Kalian aja nggak pernah mau jujur. Sekelas ulama tadi nggak pernah tahu kalau nggak ditunjukkan tadi. Katanya ulama. Tahu nggak ini dalil-dalil ini? Dalam Quran pun tertulis punya anak 3. Makanya kalian itu satu, saran saya berdamai sama diri kalian dengan cara apa? Jujur. Jujur kalian tahu nggak isi Quranmu seperti ini tadi, seperti yang disampaikan Om Ji tadi, itu dulu. Makanya syok kan, sekelas ulama tadi, nggak pernah tahu, nggak pernah baca, baru tahu siang ini, terus mau menyimpulkan yang ada di otaknya. Betul Chef. Jadi dia baru tahu ayatnya tiba-tiba langsung ngambil kesimpulan ya. Iya. Mau menjawab ya, begitu baru tahu ya, mau menjawab dengan menumpangi dalil yang sudah disampaikan oleh oten-oten. Katanya tidak beranak, Bang Bilal. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lah ini anaknya sopo? Anak pungut jangan-jangan ini ya. Allah mengutin anak cewek. Tuhan kok beranak? Lah ini Allahmu anaknya 3 perempuan, ini anaknya sopo? Orang Kristen kok Tuhannya beranak. Nah ini anaknya Allah nih 3. Kacau balau. Gak bisa dibantah lagi sudah. Ya memang Allah punya anak. Cuma anaknya cewek. Sekarang ditanya sama teman-teman Kaisa, kemana yang 3 itu cewek-cewek? Aduh gimana ini kalian, aduh nggak bisa menjawab ya. Kasian juga ya kalian ini. Mereka sudah kebingungan di doktrin Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Itu doktrin. Tetapi ini ayat-ayat yang tadi dan ayat ini apa? Hah? Salah. Perkataan Allah ini bohong, seperti ayat ini dan ayat yang ditujukan Om Ji dalam Quran. Hah? Bingung kan? Mungkin karena cewek kan nggak bisa mewarisi tahta kan, makanya dicarinya sampai dapat cowok. 3 kali gagal semua dapat cowok. Jadi nggak gini Bang Justin. Pertanyaannya gini loh, mereka tahu nggak kalau tertulis dalam Quran Allah punya anak 3 itu dulu. Makanya mereka nggak bisa jawab kemana anaknya, karena mereka saat ini syok. Karena mereka didoktrin Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, kan itu. Nah begitu ditunjukkan ayat yang ini sama Om Ji yang tadi, bingung, mereka syok. Udah kaget. Kacau itu. Gimana Ngumpet semua mereka ini, nggak muncul untuk membela apa, membela Allah ini nggak muncul. Gimana ini mereka ini? Iya, padahal katanya banjir mualaf. Ini 200 orang ini nggak ada Islam ini. 250 ini, 250. Katanya banjir mualaf. 200 orang ya pengikutnya Bang Christian. Ya kalau tidak keberatan akun ini di follow akun saya. Thank you. Ayo follow teman-teman. Di follow. barusan ku follow 240-an orang follow. Ayo follow teman-teman ya, di follow. Hostnya di follow juga ya, supaya kalian kalau ketika kita live langsung kalian dapat notifikasi teman-teman. Ini coba siapa tahu ada yang Islam mau membela nih ya. Nggak ada juga yang membela nih ya. Ya kalau tidak ada yang membela, benarlah bahwa Allah itu punya anak. Kan begitu teman-teman. Berarti ya? gugur ya yang bilang Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Gugur. Gugur dia.
Jadi ya kalau memang tidak ada, ya sudah, memang benar demikian. Allah punya anak. Gitu saja kesimpulannya. Kan tidak bisa dibantah. Kalau kalian bisa bantah, silakan bantah. Ada ayatnya, An-Najm 19:20. Ada ayatnya. Oke. Coba kita lihat dulu. Ya, siapa ini namanya nih? Ya. Tami. Rini. Selamat pagi Rini. Kristen Islam. Halo Rini, selamat pagi. Kristen Islam Rini. Rini. Kacau. Enggak ada yang jawab juga, ada suara nih. Rini, selamat pagi. Halo Rini. Mungkin tap-tap layar, mungkin ke mungkin itu. juga ya. Lalu kayak gitu turunin ya. Males banget. Iya, iya. Oke. Oke, teman-teman Islam gimana? Tidak bisa bantah ke An-Najm ini. Ya. Allah tidak sama dengan makhluknya, itu doktrin. Tapi punya anak 3 perempuan. Makhluk berarti, ya kan? Maaf ya, agak kasar ya. Yang digenjot siapa? Itu anaknya perempuan 3 keluar. Oh. Yuk, jangan sampai ke situ, Bu. Coba baca. Allah punya anak namanya Isa Al-Mahdi. Malah kerepot semua. Aduh, repot. Syok ya, kaget ya. Syok ya. Makanya jangan ngaku Islam kalau nggak pernah baca sendiri. Sekali lagi, baca sendiri Quranmu. Karena ustadz dan ustazamu tidak mungkin menyampaikan ayat-ayat dalam Quran seperti ini. Dan juga mungkin mereka juga tidak tahu ulamamu. Ya. Sok. Soalnya sudah didoktrin Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lah ini anaknya tikus atau anaknya jin? Om Ji sudah selesai makan tuh Om Ji. Bukan, tadi sudah selesai makan. Tadi kayaknya diturunkan oleh apalah gitu ya. Direpot. Mendadak. Jadi mau naik lagi sudah susah. Tapi akhirnya ini bisa. Enggak ada kena repot. Enggak mental mungkin Om Ji. Mental mungkin. Oh, mental ya. Ya, tapi enggak kena repot kok. Enggak ada repot memang. Ngeri juga ini. Enggak ada. Ya. Oke, enggak ada. Aman aja. Diri karena makan. Saya mau kolaborasi sama Nabi ini. Ya kan? Nabi. Saya pikirkan lu pasti cuan gede nih, karena kan emas naik, ya kan? Sudah itu dolar naik, yuan naik. Ya tenang dulu, kau jangan curiga sama saya. Kau tuh heran ya. Kamu harus benar-benar tulus gitu percaya sama gua. Lu kan cuan gede nih. Nah, berhubung putri-putri Allah ini udah hilang, kan termasuk cantik. Kita bikin sayembara yuk. Maksudnya siapa saja yang bisa menemukan putri-putri Allah ini. Berapa puluh juta gitu ya Bang ya? Enggak, dinikahkan. Biaya pernikahan ditanggung oleh si Bilal. Bang Bilal. Ditanggung oleh Bang Bilal. Ya boleh. Saya tanggung satu babi. Tuh. Semua pada mau nyumbang. Gua mau nyumbang. Saya nyumbang cincin boleh lah. Cincin boleh. Mahal bro. Ya, aku nyumbang gaun pengantinnya. Daripada mereka terus cuma seperempat itu apa Al-Quran, cuma ku terima maharmu dengan Bang Om Ji, 50 rupiah.
Saya sumbang gedung. Gedung saya sumbang. Tempat pernikahan kami besar. Saya sumbang baju pengantinnya. Saya sumbang gedung ya, gedung. Gedung. Saya kendaraan Om Ji saya kendaraannya. Kendaraan saya sumbang. Nah, undangan siapa mau ngambil undangan? Undangan pencetakan biar, undangan. Si Rido, kau ambil bagian apa Rido? Lalu undangan. Untuk ini mobil jemputan. Siapa yang Arnold. Saya Arnold. Pakai Alphard ya. Kalau nggak Mercy Tiger ya. Iya, pakai Arnold ya. Nah, apa yang kurang Kristen terhadap Islam? Nggak ada yang kurang. Ada yang konsumsi di bawah. Ada yang nyumbang bunga. Ada yang bilang saya dekor. Apalagi Kristen itu baik loh, bener loh. Ini baru benar-benar rahmatan lil alamin. Dengar. Ayo teman-teman Islam, ayo dicari kemana 3 putrinya itu. Biar Bang Bilal sekalian jadi ulama untuk penghulu enggak, penghulu gua dong, gitu. Gua terima engkau. Oke. Penghulunya Ustadz dari Vietnam ya, Bang Om. Iya, dari Vietnam Utara. Yang jadi saksi Christian, host jadi saksi. Ya, saya jadi saksi. Ya. Kalau Christian jadi saksi, asyadunya baru benar, karena dia melihat kan. Betul ya, melihat. Rembuk sudah ini. Hancur. Ayo teman-teman dicari. Sungguhan ini dicari. Saya tambahin. Kan tadi 1 ekor babi yang harga 7 juta plus bulan madunya saya kasih tiket ke Bali. Eropa. Saya kira Bali, internasional. Tapi Bang Justin bakal mau ke Eropa, haram Bang Justin, haram. Saya kasih yang Eropa Turki aja, Jangan Turki dong. Jangan itu. Ada ya. Palestina aja, ke Palestina. Ke Palestina Bang, mau lihat apanya Bang? Iya, ke Palestina. Di parah. Apa para lu udah diangkat ulama untuk mengawinin kurang tinggi jabatan lo. Lumayan. Kamu punya duit, nggak usah keluar. Di bawah udah pada menggung. Saya sumbang juga dong, masa saya enggak? Kata nggak usah, lu nggak usah sumbang. Cukup Al-Fatihah. Bang, nggak usah sumbang Al-Fatihah Bang, ini punya gua Bang, nih Bang, nih bukunya nih ada di Al-Fatihah Bang. Tuh Al-Fatihah nih Bang, ya. Al-Fatihah, dia ada Bang sini Bang Al-Fatihah Bang, punya pun Bang. Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Tuh ada Bang, bukunya sudah ada Bang, jadi abang tinggal bacain aja nanti Bang. Ini Bang, udah gue beli bukunya nih. Coba ya. Boleh tuh Bang host bikin sayembara ya kan, bikin tuh viralkan sayembara. Siapapun yang bisa menemukan putri Allah maka akan dinikahkan. Mantap ini. Ayo teman-teman, siapa yang mau ketemu putri Allah? Allah punya anak. Ayo. Tapi ingat ya teman-teman. Maksudnya itu kalau sampai ketemu tiga-tiganya, ingat loh 3 pasang loh, biaya nggak ringan loh ya. Ingat loh. Ya. 3 pasang tuh. Tapi Bang Omji, dinikahkan ke siapa nih? Laki-lakinya 3 apa 1 aja? Satu boleh. Boleh 3. Oh ya benar ya. Satu bukan gitu 3 pasang ya. 1 tapi dapat 3 gitu ya. Kan boleh Bang. 1 dapat 3. Iya. Gara-gara Babi Bilal ini. Kalau nggak si Ustadz si Atta itu atau si Radiansyah.
Nandar tuh kayaknya masih suruh jomblo. suruh ke sini. Nandar, aduh, dia nggak laku si Nandar ya, agak susah dia dapat pasangan si Nandar ini. Soalnya nanti ya cewek ini putri Allah ditipu si Nandar pula, nggak mau jadi nggak laku Nandar ini, aduh gimana. Ayo yang sekarang kesempatan kita dengan dalil-dalil ini, ya kan? Kalau kalian bertanya kok Tuhan beranak, sudah jelas pasti bisa dijelaskan dan itu pakai Alkitab. Nah, kita counter balik bertanya untuk umat Islam, ya. Yang kalian didoktrin Allah tidak beranak dan diperanakan dari dalil-dalil yang tadi sampai dalil yang saat ini besar di atas, coba jelaskan, ya. Kenapa Allah bisa beranak 3 perempuan? Ayo, bisa nggak menjelaskan ulama kalian? Ulama udah mundur teratur. Kasihan ya Allah ya, udah duda. Tiga putrinya hilang. Emang kasihan. Jadi bola berarti betul Om Ji dan teman-teman host. Makanya Allah stres sampai sakit di Sahih Muslim itu. Iya benar. Itu sampai kesakitan, dia sakit. Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa engkau tidak menjengukku? Tapi Aisyah dia sudah terobati, Bu Aisyah. Dia sudah terobati. Kan dia udah dapat itu menjadikan Muhammad kekasihnya. Ya kan? Ya pinter dia cari si Muhammad. LGTV berarti. Kan Muhammad kekasih Allah katanya. Ampun. Tapi aku rasa memang benar si Allah sih. Dia mungkin lagi sewa pengacara, makanya dia pinjem duit itu kan. Dia lagi cari pengacara atau cari apalah yang untuk mencari 3 putrinya itu kali. Al-Hadid 11 itu ya, Al-Hadid 11. Makanya dia pinjem duit. Al-Hadid 11 ya, Al-Hadid 11. Aduh, tapi ya enggak, gimana ini ya? Gak ada yang Islam berani naik ini, gimana ini? Dalilnya Pak Sandal ini ngeri. Mereka boleh membantah tapi bawa dalil, cuman dalil bantahannya nggak ada. Sama kayak ulama odong-odong tadi ya, membantah apa yang ada di otaknya, bukan pakai dalil. Ayo teman-teman, penonton 240 orang ini kalau nggak keberatan, kasih gift dulu Bang Hamji, masih 0 tuh teman-teman. Ayo ngasih. Nggak usah, saya nggak usah Bang. Nggak usah. Oh gitu. Tapi kalau karena dari Bilal sudah mau kirim. Oh gitu ya, udah lagi perjalanan. Lagi perjalanan sekeping lah Bang, 20 nggak salah berapa gram tadi bilang Nabi? 20 atau 10 gram? Iya. Lu jangan ketawa lu kalau udah begitu tuh. Lu lagi jalan. Kirim dong gosennya, nomor itunya. Udah sampai belum? Ntar ya, cek ya. Nah, 10 atau 20 gram lumayan saya pagi ini. Lumayan. Iya. Sekarang gimana ya? Pada udah kafir kali ya. Tolong Islam. Tolonglah, bela lah Allah. Gimana mau dibela? Ini kan dari tadi kita pembahasannya dari Om Ji tadi itu jelas dalil-dalilnya. Harusnya temanya supaya membangkitkan umat Islam untuk mencari kemana anak Allah SWT. Harusnya boleh gitu kita putri ya. Jangan anak putri Allah. Tanda tanya. Where? Biasanya where? Tri. Dah, gini aja sudah. Oke ya. Oke. Dah tuh jelas sudah itu. Mantap dah.
Nah, oke, silakan dicari teman-temannya yang mencari dapat. Ya. Mana Putri Olo? 0110. Lu bisa aja. Lu bisa aja. Apa itu? Itu kode apa? Kode butut apa itu? Atau password? 0110. Itu kode apa itu? Gimana nih Bang ya? Ya kita udah Saya kasih yakin sayembara. loh, saya yakin sekali. Sudah ada Aisyah, ada Nabi, ada host, ada kita semua, ada Justin, ada satu Islam pun nggak ada berani naik. Nggak ada. Sampai matahari terbit mereka nggak akan muncul. Sabar. Positive thinking, mungkin mereka lagi mencari kan. Kita kan Dia nggak tahu lagi ya. koordinasi dulu. Kayaknya sih nggak ada. Hilang nih Putri Allah. Si loading kemana? Loading cari koma. Kayaknya sih dia cari koma-koma yang baru buka. Dia selalu seperti kan baru buka nih akun dari Kristen tuh khotbah populer. Ke situ dia si loading. Nah si loading ke sana. Nah si pendeta ini kan open cam. Jadi ditantang. Yuk bicara tentang surga. Nah surga Kristen sama surga Islam. Tuh pendeta ini bilang, iya ya nanti saya buka surganya Islam yang bidadari. Dia bilang, oke nggak apa-apa. Lu gila. Lu mau anak muda di istri ada, anak ada waktu dia live. Lu berani bukain itu? Dia cuma ngomong aja, satu di bawah penistaan kita record. Lu langsung mati kutu. Lu nggak tahu hadapin orang-orang macam begitu. Iya, betul. Dan dia juga tidak punya kemampuan untuk mirroring. Dia nggak ada. Betul. Nah inilah yang jadi sasarannya si loading. Si loading. Pantasan si loading, gue tawarin terus debat, nggak berani dia si loading. Nggak berani, kalau ada kita nggak berani. Tapi tappingan di bawah. Jadi Putri Allah katanya Nora. Om Ji dan teman-teman, sebenarnya maaf ya. Saya, khususnya saya pribadi, saya lebih senang kalau banyak apologit baru. Itu saya. Cuman teman-teman ya, teman-teman harus tahu yang teman-teman hadapin ini setan sama iblis. Iya, betul. Ya? Betul. Saya nggak kenal sama Anda nggak kenal memang. Cuman makanya kalau saya pribadi, ya terserah. Ketangkep ya urusan. Karena apa? Mereka harusnya belajar dulu, bukan mau sok-sokan harus sama orang lebih lama, enggak ya gitu. Sekelas Edis yang membawakan dalil, kan sama-sama buka profil tuh, pendeta juga banyak buka profil ya. Sekelas Edis yang membahas dan menarasikan tentang dalil aja ada yang botol melaporkan, apalagi kalian. Betul. Itu loh. Ya? Karena dia tahu Edis di luar malah rencana mau laporkan di masuk lah botol itu. Nggak masuk kalau di luar, nggak masuk. Untuk teman-teman, ini kan sekarang banyak nih. Aku lihat juga scroll beberapa yang baru, yang kelihatan profilnya. Banyak. Masukkan teman-teman Islam. Kalau kamu mau menyebarkan firman Tuhan. Kalau kamu pengajaran aja. Betul. Ini saran sebenarnya. Ya, tapi kalau kamu sudah memasukkan Islam untuk tanya jawab, apalagi kamu sendiri, nah kamu harus terima resikonya. Jangan lagi bilang kok teman-teman Islam ini nggak ada yang membaik, teman Kristen nggak membantu kalau ada masalah. Kamu sudah tahu kok resikonya kok tambah, ya kan? Iya. Kan itu. Ya. Makanya pendeta satu ini Bu Aisyah, pendeta satu ini kemarin kan, dia live sore. Saya minta naik terus. Dia di pantai itu. Untuk membela ya. Islam. Nah, saya naik. Saya mau ingatkan beliau. Seperti yang Bu Aisyah ngomong ini, saya mau ingatkan. Jangan. Gitu. Kalau kamu mau beritakan Injil, beritakanlah. Sesuai pemahaman kamu, sampaikan. Tapi jangan coba-coba ngajak debat dengan terbuka. Lu punya kemampuan apa gitu. Kalaupun punya kemampuan pun, kamu juga nggak bisa apa-apa. Ketika kamu seperti tadi itu ayat kita bukakan, lu sudah kena. Lu sudah kena.
Kalau mereka kan dakwah, kalau kita kan penistaan. Nah, iya betul-betul. Menurut saya. Makanya saran sebenarnya ya, tapi saya juga nggak butuh harus diikuti nih buat teman-teman yang baru. Kalau kalian sudah buka profil, kalian harus bisa butuh satu orang untuk apologet lain mengcounter ya tentang Islamologi. Karena apa? Teman-teman Kristen yang buka profil ini ada keterbatasan. Sekali lagi, nggak bisa segampang itu kayak kita membedah seperti tadi seperti Om Ji, nggak bisa. Ya, betul. Karena udah profilnya ketahuan. Iya, contoh sudah jelas-jelas edis yang jelas-jelas membacakan bernarasi, membaca ulang hadis-hadis atau Qur'annya itu aja mereka kayak begitu. Apalagi yang lainnya ini loh. Ya, ya? Seperti tadi Bu Aisyah, ya kan? Seperti Bu Aisyah. Oke, kamu bisa bertanya gini. Kita kan lagi cakap-cakap ya Bu ya. Misalnya kalian yang host yang buka open cam gini, bisa kalian ngomong, ini putri-putri Allah kan tercatat nih. Dia kemana? Nah, cuma sampai di situ doang. Betul, tapi kan lu nggak bisa masuk. Nah, kamu kan nggak bisa masuk. Katanya Allah nggak punya istri. Kok punya putri? Berarti Allah ini jomblo dong. Duda yang beranak 3 putri. Kamu kalau lalu habis kau. Nah, justru disitulah intinya untuk memberikan gambaran. Ini Bang Omji, kalau kalian mau pendeta atau apapun, kamu contoh nih yang kayak Jeki Sembiring. Pak Jeki itu sudah baca Quran, cuman dia sekedar bertanya tapi tidak seperti kita. Jadi cara bicaranya itu boleh kayak begitu, kayak Bang Jeki itu dicontoh itu. Karena Bang Toro membutuhkan orang-orang sekelilingnya. Betul. Dia memang nyerang tapi dia nggak mau terlalu masuk. Makanya kan saya sering ya teman-teman di bawah, kalau saya sering di Pak Toro, saya tempatnya Pak Nover, tempatnya Pak Laskar TV, saya naik karena apa? Saya itu membantu mengkonter balik Islamologi karena host-host yang itu nggak bisa full ya seperti yang kita sampaikan ini karena ada sudah profil terbuka itu. Iya, betul. Hati-hati aja. Kalau saya, menurut saya sih kalau yang pendeta-pendeta lebih baik janganlah ikut debat. Karena itu kan pengajaran lebih baik. Iya. Pengajaran aja karena kan itu membahayakan loh. Pertama gelarnya dia. Kalau dia bernarasi terus didebat sama Islam. Tapi bertanya kan, boleh. Ya. Jadi gini. Maksud saya gini Bos ya. Kita aja ini yang cukup kita aja ini yang gebuk mereka. Iya, sudah itu kan sudah saya sampaikan gini. Kalau teman-teman yang baru atau lagi yang kelihatan profilnya, kamu boleh bertanya. Contoh, pertanyaannya harus ada dasarnya ya. Misalkan nih, kamu bertanya sama Islam, ini buat yang teman-teman kelihatan profilnya ya. Pertanyaannya begini, betul tidak ya bahwa ada dalil tertulis Aisyah dinikahi Nabi Muhammad 6 tahun di Sahih Bukhari bla bla. Itu pertanyaan itu boleh. Tapi begitu kalau bertanya saja begini, boleh. Enggak apa itu. Tapi bahaya juga Kak Aisyah bertanya. Enggak gini. Kan pertanyaan itu harus tunjukkan, makanya seperti Bang Jeki menanyakan sesuai dalil. Kita kan bertanya. Gitu loh. Nanti penonton yang menilai jawabannya benar atau tidak itu kan tergantung dan nggak bisa ngepost. Nah kalau bertanya tentang itu boleh asal pertanyaanmu tunjukkan dalilnya. Betul. Tapi mau dijawab apapun, jangan bantah. Harus terima, jangan dibantah. Itu. Jangan dibantah. Kalau dia bilang Aisyah dinikahi umur 50 tahun, Aisyah dinikahi Muhammad umur 40 tahun, lu nggak bisa bantah. Walaupun dia mau data. Mau dia takiyah, mau dia ngarang, ya sudah. Lalu yang penting aja. kamu itu. Boleh bantah tapi bantahnya seperti ini. Bisa nggak diperlihatkan dalilnya Bang? Ya gitu aja. Ya kan? Kalau dia bilang 40 tahun Aisyah dinikahi, coba Bang boleh lihat dalilnya, itu aja kan? Iya, betul. Cara bantahnya boleh. Tapi kan tetap dia berkelit-kelit, lu nggak bisa tekan. Tapi sama aja ya. Kalian ini mau pakai dalil, mau apa namanya mereka ini ya tahu yang dihadapin kan iblis. Contohnya udah di Edis, Elia Mayron, itu kan sempat mau dilapor sedang Elia itu menyampaikan yang di dalil kok. Ya, jadi mereka begitu, makanya sebenarnya teman-teman apologit yang baru kelihatan profilnya,
Saya nggak tahu ya mereka itu sebelum buka itu cari tahu dulu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ya itu sudah resiko. Jadi kalau saya sih pribadi ya resiko ditanggung penumpang. Kan itu. Kita mau ngomong apa lagi? Ya kan? Sama orang mau naik sepeda motor itu kan harus lihat dulu. Mau belajar mobil, oh ya perhatikan dulu. Iya kan? Baru belajar. Baru sama lah. Kalau saya juga kan dulu gitu. Bagaimana saya bisa terjun itu saya pemerhati dulu. Ya, itu nggak asal kita punya ilmu Alkitab terus buka terus masukin, nah itu resiko ditanggung sendiri kalau saya ya. Ya udah itu aja sih teman-teman. Puji Tuhan kita sudah bersama-sama menyaksikan video lintas agama ini dari awal hingga akhir, dan kiranya apa yang sudah didiskusikan, pemaparan dan juga penjelasan-penjelasan yang diberikan terkait Allah SWT, terkait dengan dalil-dalil dan apapun juga itu akan memperkaya setiap pengetahuan, wawasan daripada teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati.